Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah dengan judul Sholat. Selanjutnya adalah pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Syarat yang wajib dilakukan sebelum sholat: yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, kelima tidak dalam keadaan haid atau nifas, yang terakhir tidak dalam keadaan junub. Yang selanjutnya syarat sah sholat. Sebelum melaksanakan sholat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis, ketiga menutup aurat, yang keempat masuk waktu sholat, yang terakhir menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah bagian yang harus ada dalam pelaksanaan sholat, dan jika salah satu rukunnya ditinggalkan, maka sholat dianggap tidak sah. Berikut adalah rukun-rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, 8 duduk di antara dua sujud, 9 tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Macam-macam sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah seperti sholat subuh dikerjakan 2 rakaat, sholat duhur dikerjakan 4 rakaat, sholat asar dikerjakan 4 rakaat, sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Bagian kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Yang kedua sholat tahajud dilakukan pada malam hari setelah tidur. Yang kedua sholat duha dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Yang keempat sholat witir biasanya dilakukan setelah sholat isya dengan jumlah rakaat ganjil. Yang terakhir itu sholat jenazah dilakukan saat mengurus jenazah. Bagian terakhir hal-hal yang membatalkan sholat. Aslinya itu banyak, tapi saya mengambil contoh 3 saja ya. Yang pertama itu makan atau minum. Jika seseorang makan atau minum dengan sengaja saat sholat, maka sholatnya dikatakan batal. Bahkan menelan sisa makanan yang tersangkut di gigi atau mulut bisa membatalkan sholat jika disengaja. Yang kedua membelakangi kiblat. Mengubah arah dari kiblat tanpa sebab yang dibenarkan juga bisa membatalkan sholat, kecuali kalian dalam keadaan darurat seperti takut kan ya. Yang terakhir itu meninggalkan salah satu rukun sholat. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat seperti ruku, sujud, atau membaca Al-Fatihah yang saya jelaskan tadi, maka sholatnya itu batal. Misalnya tidak melakukan takbiratul ihram, atau lupa ruku, atau tidak menggantinya. Kesimpulan, sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dan sholat tidak hanya sebagai kewajiban saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.